Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Pramuditasari, NIM 210421132 dari Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Baiklah, pada video ini saya akan menjelaskan tentang materi dari mata kuliah Kebijakan Publik, yaitu contoh kebijakan publik sebagai produk politik. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai kebijakan publik. Yang mana kebijakan publik ini merupakan hasil dari proses politik yang melibatkan pembuatan, implementasi, dan evaluasi keputusan pemerintah untuk mengatasi isu-isu yang dianggap penting dalam masyarakat. Kebijakan publik ini seringkali dapat dianggap sebagai produk politik karena mereka mencerminkan profesi, nilai, dan tujuan politik dari para pemimpin dan partai politik yang berkuasa. Nah, di sini ada analisis terhadap produk kebijakan publik. Ada beberapa, yaitu yang pertama representasi kepentingan politik, yang kedua ideologi politik, yang ketiga dinamika kekuasaan, yang keempat respon terhadap masyarakat, yang kelima peran terhadap birokrasi. Baiklah, saya akan menjelaskan per masing-masingnya. Baik, yang pertama yaitu representasi kepentingan politik. Kebijakan publik seringkali mencerminkan prioritas politik dari pemerintah yang berkuasa. Para pemimpin, baik politik, dapat menggunakan kebijakan publik untuk menciptakan dukungan politik, memenuhi janji kampanye, atau mengamankan basis pemilih mereka. Dalam hal ini, kebijakan publik adalah produk dari upaya politik untuk memenuhi kepentingan dan ekspektasi pemilih. Yang kedua yaitu ideologi politik. Ideologi politik memainkan peran penting dalam pembentukan kebijakan publik. Partai politik dan pemerintah seringkali mengadopsi kebijakan yang sesuai dengan pandangan ideologis mereka. Contohnya yaitu, partai politik konservatif mungkin cenderung mendukung kebijakan yang mengedepankan nilai-nilai konservatif, sementara partai politik liberal cenderung mendukung kebijakan yang mengutamakan nilai-nilai liberal. Yang ketiga, dinamika kekuasaan. Kebijakan publik juga dapat menjadi hasil dari persaingan politik dan dinamika kekuasaan, di mana partai-partai politik yang berbeda dapat bersaing untuk mendorong kebijakan yang mendukung agenda mereka sendiri. Selama perubahan pemerintah atau perubahan mayoritas parlemen, kebijakan publik dapat berubah sesuai dengan pergeseran dalam dinamika kekuasaan. Kemudian yang keempat ada respon terhadap tuntutan masyarakat. Para pemimpin politik di sini seringkali merespon tuntutan dan tekanan dari masyarakat ketika membuat kebijakan publik. Demonstrasi, protes, atau tuntutan dari kelompok-kelompok masyarakat tertentu dapat mempengaruhi pembuatan kebijakan. Nah, dalam hal ini kebijakan publik adalah respon politik terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Nah, untuk yang kelima yaitu peran birokrasi. Birokrasi pemerintah di sini memiliki peran dalam pembuatan kebijakan publik, di mana birokrat yang bertanggung jawab untuk merancang dan mengimplementasikan kebijakan dapat memiliki pengaruh yang signifikan dalam proses tersebut, di mana mereka dapat mempengaruhi bentuk akhir kebijakan berdasarkan dari pertimbangan teknis, meskipun kebijakan tersebut tetap menjadi produk politik. Nah, di sini penting untuk diingat bahwa kebijakan publik bukan hanya produk politik, namun tetapi juga dapat memiliki dampak yang signifikan pada masyarakat, perekonomian, dan lingkungan. Oleh karenanya, analisis kebijakan publik ini harus mempertimbangkan lebih dari sekedar aspek politik. Nah, untuk sebagai tambahan, kebijakan publik merupakan keputusan atau tindakan yang diambil oleh pemerintah atau lembaga pemerintah untuk mengatur atau mempengaruhi perilaku, kebijakan atau kegiatan masyarakat, di mana kebijakan publik ini seringkali merupakan produk politik karena proses pembuatan kebijakan produk juga sangat dipengaruhi oleh politik dan kepentingan publik. Kebijakannya seperti, nah berikut ini adalah beberapa contoh kebijakan publik sebagai produk politik. Nah, yang pertama yaitu kebijakan fiskal dan anggaran negara. Kebijakan fiskal dan anggaran negara merupakan contoh klasik dari kebijakan publik sebagai produk politik, di mana proses perencanaan, penetapan, dan alokasi dana publik yang dilakukan oleh pemerintah itu melibatkan perimbangan politik seperti tujuan ekonomi, retribusi kekayaan, dan dukungan kepada sektor-sektor tertentu. Nah, kebijakan pajak juga suatu contoh utama kebijakan publik yang menjadi produk politik, seperti keputusan tarif pajak, insentif pajak, dan pengeluaran fiskal lainnya yang mempengaruhi perdagangan politik.
Yang kedua itu ada undang-undang dan peraturan, di mana pembuatan undang-undang dan peraturan adalah hasil dari proses politik yang melibatkan perdebatan dan negosiasi antara anggota parlemen, partai politik, dan kepentingan masyarakat. Selanjutnya ada kebijakan sosial, di mana kebijakan dalam bidang sosial ini seperti kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan yang merupakan hasil dari preferensi politik yang muncul karena perjuangan politik antar partai dan kelompok masyarakat, yaitu keputusan ini untuk memprioritaskan sektor-sektor tertentu. Nah, yang keempat ada kebijakan kesehatan. Kebijakan kesehatan ini termasuk pada program-program asuransi kesehatan dan regulasi terkait perawatan kesehatan. Dan ini sangat mempengaruhi oleh politik karena perselisihan politik seringkali muncul dalam perdebatan tentang pendanaan kesehatan, akses ke layanan kesehatan, dan peraturan terkait obat-obatan dan perawatan medis. Nah, selanjutnya yang kelima yaitu kebijakan ekonomi, di mana kebijakan ekonomi termasuk regulasi bisnis, perdagangan internasional, dan kebijakan moneter. Di sini sangat berpengaruh karena pemerintah sering memiliki peran besar dalam mengatur ekonomi dan kebijakan ekonomi dapat berubah seiring dengan perubahan pemerintah dan orientasi politik. Kemudian ada kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan mencakup dari pembiayaan pendidikan, kurikulum sekolah, dan akses ke pendidikan, di mana isu-isu pendidikan ini sering menjadi perdebatan politik dengan pandangan yang berbeda tentang bagaimana sistem pendidikan harus diatur dan dilakukan. Selanjutnya ada kebijakan lingkungan, di mana kebijakan lingkungan ini mencakup berbagai tindakan dan regulasi untuk melindungi lingkungan alam, di mana kebijakan ini sering menjadi subjek dari perdebatan politik juga, karena dengan partai politik, pemimpin politik yang memiliki pendekatan yang berbeda terhadap isu-isu seperti perubahan iklim, pelestarian sumber daya alam, dan regulasi industri yang berpotensi merusak lingkungan alam. Nah, selanjutnya kebijakan keamanan dan pertahanan, di mana kebijakan keamanan nasional dan pertahanan ini juga merupakan bentuk dari produk politik, karena keputusan tentang anggaran militer, strategi pertahanan, dan partisipasi dalam konflik internasional sangat dipengaruhi oleh produk luar negeri dan kebijakan pertahanan yang diadvokasi oleh pemerintah dan partai politik yang berkuasa. Nah, selanjutnya kebijakan luar negeri. Nah, kebijakan luar negeri ini mencakup hubungan diplomatik, perdagangan internasional, dan intervensi militer. Nah, di sini keputusan-keputusan dalam kebijakan luar negeri mencerminkan orientasi politik pemerintah terhadap isu-isu internasional, keamanan nasional, dan hubungan dengan negara-negara lain. Nah, agenda politik dan ideologi pemerintah ini dapat mempengaruhi tentang kebijakan luar negeri dirumuskan dan diimplementasikan. Nah, selanjutnya terakhir yaitu kebijakan migrasi dan imigrasi. Nah, di sini isu-isu migrasi dan imigrasi sering menjadi kontroversial di ranah politik karena kebijakan seperti kebijakan imigrasi, suaka, dan kebijakan pemulangan sering menjadi pusat perdebatan politik dengan berbagai pandangan yang dipertaruhkan. Baiklah, itulah tadi yang bisa saya sampaikan mengenai contoh kebijakan publik sebagai produk politik. Nah, jika ada terdapat kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.